Ikuti cerita bersambung Manusia Harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Orang yang ketakutan selalu merasa melihat setan yang sebenarnya tidak ada, kata orang yang bernama Mat Kondang. Kalau tidak ada setan, mana ada namanya, kata orang lain. Aku sudah lama kepingin ketemu apa yang disebut-sebut sebagai setan, tetapi dia tidak pernah berani menemui aku. Kalau dia toh benar-benar ada. Tetapi begitu dia selesai bicara, dia merasa tubuhnya dingin, kemudian tambah dingin. Dia duduk dan memandang lurus ke depan. Mengapa, Mat? Tanya kawannya. Mat tidak menjawab. Kau jangan bersandiwara. Tidak ada jawaban. Matanya tak berkedip. Setelah itu terdengar suara jelas sekali. Jangan meniadakan apa yang ada, hai manusia. Kalian selalu sombong dan mengecilkan arti makhluk lain. Mendengar ini, semua orang jadi takut dan kelihatan berkumat kamit. Bahkan ada yang membaca-baca sampai kedengaran. Tak usah kalian cari di mana aku tinggal. Tiada kepentingan kalian pada diriku. Bukankah aku pun tidak pernah mendatangi rumah-rumah kalian? Ataukah kalian mau aku mendatangi kalian silih berganti? Kalau itu yang kalian ingini, aku akan melakukannya. Mulai malam ini. Manusia-manusia biasa itu menjadi takut dan ada yang saling menyalahkan. Kejadian itu tersiar luas. Ada yang mengatakan bahwa di kuburan itu ada harimau jadi-jadian. Ada pula yang mengatakan bahwa mungkin jadi-jadian ini punya hubungan keluarga dengan Erwin yang pernah ditangkap. Kini mereka menghadapi suatu kegelisahan baru. Suara tadi pasti suara hantu, dan menurut yang lazim, hantu tidak pernah hanya menggertak, tetapi benar-benar akan membuktikan ancamannya. Malam itu, Erwin melaksanakan apa yang dipesan oleh Datuk Nan Kunyang, mengoleskan tanah kuburan pada istri dan anaknya sesuai dengan yang dipesankan oleh guru di kuburan. Seperti malam-malam yang lalu, tikus itu datang dari atas lemari. Ia memandangi indah Erwin dan anak mereka. Suami istri itu pun memandangi binatang itu. Kelihatan jelas matanya merah bagaikan memancarkan api. Mengapa dia datang saban malam? Tanya Indah. Apa pula diherankan? Bukankah di got-got daerah ini banyak tikus? Jawab Erwin. Tetapi bagaimana dia masuk kemari? Semua pintu tertutup dan tiada lubang. Erwin tidak bisa menjawab. Apa yang dikatakan istrinya memang benar. Tiada lubang tempat binatang itu masuk. Kiriman orang? Tanya Indah. Biar saja, kalau ada yang menjahili kita. Apa maunya? Mungkin untuk membuat kita takut atau sedikitnya bertanya-tanya, lalu saraf kita terganggu, sahut Erwin. Tetapi apa gunanya? Kalau manusia berbuat sesuatu tentu ada gunanya. Siapa kira-kira orangnya? Tanya Indah. Aku tidak tahu. Yang pasti kita tidak boleh membunuhnya. Begitu pesan Opung. Tikus itu mendengar semua pembicaraan antara Indah dan Erwin. Karena dia tak lain daripada Ki Ampuh yang sudah mampu membuat dirinya menjadi tikus. Dan maksud kedatangannya memanglah untuk membuat takut keluarga Erwin. Sudah beberapa malam dia datang sekedar menakuti dan mempelajari keadaan di situ guna rencananya di masa depan. Untuk malam itu sebenarnya dia punya rencana mau merampas anak musuhnya. Tapi sial bagi Ki Ampuh yang menikuskan diri. Anak itu sudah punya benteng berupa tanah kuburan yang dioleskan pada telapak kaki dan tangannya.
dia tidak berani mendekat. Sial, kata tikus itu di dalam hati, siapa pula yang punya kerja? Tentu ada seseorang yang menolong Erwin, dan orang itu bukan Raja Tigor. Kalau dia punya ilmu itu, tentu sudah sejak malam-malam yang lalu Indah dan anaknya memakai tanah kuburan. Tetapi yang paling menyakitkan hati tikus itu adalah pelita kecil yang memakai minyak goreng sebagai bahan bakarnya. Kalau dia mendekat, pasti api kecil itu akan menyambar dan membinasakan dia. Sumbunya itu dikenalnya betul, kain putih yang tadinya membalut mayat. Oleh amarahnya, tikus itu memikirkan suatu cara lain untuk melepaskan sakit hatinya. Mendadak ia lenyap dari atas lemari. Tidak diketahui oleh Erwin dan Indah kemana larinya. Padahal ia sudah di luar kamar. Tak lama kemudian, Ki Ampuh dalam bentuk tikus sudah ada di kamar tidur orang tua Indah. Ia naik ke atas meja lalu membuat terbalik sebuah gelas yang lalu menggelinding ke lantai. Pecah dengan menimbulkan suara yang membuat ayah dan ibu Indah terbangun. Mereka saling pandang. Tidak pernah ada tikus di dalam kamar karena tiada jalan masuk. Bagaimana tikus ini masuk sampai memecahkan gelas? Tanpa tahu apa sebabnya, suami istri itu merasa badan dingin dan bulu roma berdiri. Tikus itu memandang tajam dari atas meja, tidak bergerak. Ayah dan ibu Indah memandang, heran dan takut. Kemudian bertambah takut, tetapi tidak bisa bersuara. Betapa tidak, tikus itu kian lama kian besar. Dari sebesar tikus biasa, jadi seperti kucing. Kemudian membesar lagi seperti anjing, dan itu terjadi di hadapan mata mereka. Ini pasti jadi-jadian atau iblis yang dikirim oleh pemeliharanya. Nasib kau yang buruk. Terdengar suara dari meja. Tikus itu bicara. Sebenarnya tidak ada rencanaku membunuh kalian atau salah seorang di antara kalian berdua. Yang kutuju untuk malam ini adalah cucu kalian. Tetapi aku tidak dapat melakukannya. Tiada pilihan lain bagiku. Tikus itu tambah besar juga. Ia turun dan duduk di lantai. Tikus itu kini mendekati ukuran manusia dewasa. Katanya, kalau kubunuh kalian berdua, tidak akan ada yang menceritakan besok apa sebenarnya yang telah terjadi. Oleh karena aku hanya akan mengambil seorang saja, yang hidup besok bisa bercerita tentang apa yang dilihat dan alaminya malam ini. Terdengar suara tawa mengandung ejekan. Tikus itu bergerak pelan ke arah suami istri yang duduk di pinggir ranjang. Oleh karena sangat takut, kedua makhluk itu jadi pingsan dan tikus mengecilkan diri kembali. Sehingga akhirnya jadi seperti tikus biasa. Didatanginya kedua manusia yang tidak sadar diri itu. Manusia Ki Ampuh di dalam diri tikus itu berkata, tak dapat anaknya, mertuanya pun jadi juga. Ia memilih yang perempuan, Ibu Indah Hayati. Leher wanita itu digigitnya. Gigi-giginya yang runcing tenggelam ke dalam daging yang empuk. Perempuan itu pun tersentak-sentak. Mungkin tahu apa yang sedang terjadi, tetapi tidak kuasa berteriak meminta tolong. Kalau hanya begini tidak akan cukup menggemparkan. Aku, Ki Ampuh, ingin membuat kehebohan yang melebihi si manusia harimau itu. Binatang itu tertawa terkekeh-kekeh. Sesuai dengan keinginan hatinya, badannya membesar sehingga melebihi besar kucing dewasa. Dengan membesarnya badan, membesar pula lah segala bagian anggota tubuhnya, termasuk moncongnya. Mata tikus itu memerah saga, kelihatan buas sekali.